Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, perkenalkan kami dari kelompok A akan mempresentasikan live ekspektasi data analis yang beranggotakan ada Jida Resukunia, ada Yunisa Mulyasuti, Fauzi Alfarizi, Anisha Nurjana, dan Devani Nadia Pitakusuma Anggela. Langsung saja kepada materinya yang akan dibawakan oleh Mbak Devani. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, yang pertama ada business understanding. Harapan hidup merupakan ukuran penting berdasarkan kesehatan masyarakat dan kualitas hidup secara keseluruhan di suatu negara. Pemerintahan, organisasi kesehatan, dan pembuat kebijakan terus mencari cara untuk meningkatkan harapan hidup karena hal ini mencerminkan efektivitas layanan kesehatan, stabilitas ekonomi, dan sistem kesejahteraan sosial. Salah satu faktor gaya hidup yang sering diperiksa terkait dengan hasil kesehatan adalah konsumsi alkohol. Karena konsumsi yang berlebihan dapat menyebabkan penyakit kronis dan komplikasi kesehatan lainnya. Selanjutnya ada problem statement. Dalam beberapa tahun terakhir, harapan hidup global telah menunjukkan variasi yang signifikan di berbagai negara yang dipengaruhi oleh faktor sosial ekonomi, akses layanan kesehatan, dan pilihan gaya hidup seperti konsumsi alkohol. Studi ini bertujuan untuk menyelidiki hubungan antara konsumsi alkohol dan harapan hidup. Khususnya peneliti bagaimana hubungan ini berbeda antara negara maju dan negara berkembang. Pertanyaan utama yang ingin dijawab adalah 1. Apakah ada korelasi yang signifikan antara konsumsi alkohol per kapita dan harapan hidup? Yang kedua, bagaimana hubungan ini bervariasi antara negara maju dan negara berkembang? Yang ketiga ada wawasan apa yang dapat diambil mengenai intervensi kesehatan yang dapat meningkatkan harapan hidup, khususnya di negara berkembang. Memahami hubungan ini dapat membantu pembuat kebijakan kesehatan masyarakat merancang strategi yang tepat guna meningkatkan harapan hidup dengan menangani faktor gaya hidup dengan cara yang sesuai untuk berbagai konteks sosial ekonomi. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Mbak Devani. Selanjutnya saya sendiri akan menyampaikan materinya. Ada objektif. Tujuan utamanya adalah untuk memahami hubungan antara konsumsi alkohol dan harapan hidup di berbagai negara dengan fokus khusus pada perbedaan antar negara maju dan negara berkembang. Dengan mengidentifikasi pola-pola ini, analisis ini bertujuan untuk yang pertama memberikan wawasan tentang bagaimana faktor gaya hidup seperti konsumsi alkohol mempengaruhi harapan hidup. Yang kedua, memandu pembuat kebijakan dalam merancang intervensi kesehatan yang ditargetkan untuk meningkatkan harapan hidup, terutama di negara-negara dengan pembangunan ekonomi yang lebih rendah. Ada yang ketiga yaitu menawarkan rekomendasi untuk inisiatif kesehatan masyarakat yang mengatasi risiko gaya hidup yang terkait dengan alkohol, sambil mempertimbangkan konteks sosial ekonomi yang unik di setiap negara. Memahami hubungan ini dapat membantu pembuat kebijakan kesehatan masyarakat merancang strategi yang tepat guna meningkatkan harapan hidup dengan menangani faktor gaya hidup dengan cara yang sesuai untuk berbagai konteks sosial ekonomi. Selanjutnya ada goals. Yang pertama itu menentukan apakah ada korelasi signifikan antara konsumsi alkohol dan harapan hidup dan bagaimana hal ini berbeda menurut status pembangunan ekonomi negara maju dan negara berkembang. Yang kedua, menjelajahi bagaimana konsumsi alkohol dan harapan hidup telah merubah dari waktu ke waktu di berbagai negara. Yang ketiga, memberikan rekomendasi berbasis bukti untuk meningkatkan harapan hidup dengan mengelola faktor gaya hidup
seperti konsumsi alkohol, terutama di negara berkembang di mana peningkatan harapan hidup sangat dibutuhkan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Fauzi. Saya persilakan. Oke, baik. Terima kasih Mbak Anissa Nurul Jannah. Mari kita mulai. Data understanding. Kumpulan data yang digunakan untuk analisis ini berisi informasi tentang berbagai indikator kesehatan, demografi, dan ekonomi untuk beberapa negara selama tahun 2000 hingga 2015. Variabel utama yang relevan dengan analisis ini adalah satu, country, nama setiap negara yang memungkinkan kami menganalisis data per negara. Dua, year, tahun pengamatan yang memungkinkan analisis tren dari waktu ke waktu. Status pembangunan ekonomi setiap negara yang diberi label berkembang atau sedang berkembang. Verifikasi ini memungkinkan kami untuk mengelompokkan data dan membandingkan tren harapan hidup antara berbagai kelompok ekonomi. 4. Life expectancy. Jumlah tahun rata-rata yang diharapkan seseorang di negara tersebut untuk hidup yang berfungsi sebagai hasil kesehatan utama yang kami periksa. 5. Alkohol. Konsumsi per kapita 15 plus yang tercatat dalam liter alkohol murni. Persentase pengeluaran untuk kesehatan sebagai presentasi dari produk domestik bruto per kapita. Lanjut. Data overview. 1. Kumpulan data tersebut terdiri dari 2.938 catatan di 193 negara. 2. Tentang waktu yang dicakup oleh kumpulan data tersebut adalah dari tahun 2000 hingga 2015, yang menyediakan periode yang cukup untuk mengamati tren dalam harapan hidup dan konsumsi alkohol. 3. Variabel status memungkinkan kita untuk mengelompokkan data menjadi negara-negara maju dan berkembang yang sangat penting untuk analisis komparatif. 4. Variabel harapan hidup memiliki beberapa nilai yang hilang yang mungkin perlu ditangani untuk memastikan analisis yang akurat. 5. Variabel konsumsi alkohol juga memiliki nilai yang hilang untuk entry tertentu. Mengingat pentingnya hal tersebut, kita mungkin perlu mempertimbangkan imputasi atau metode penanganan lainnya untuk nilai-nilai yang hilang ini. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Mas Fauzi yang telah memberikan materinya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Yunisa. Saya persilahkan. Baik, selanjutnya yaitu fitur selection atau langkah-langkah dalam memilih fitur. Yang pertama itu konsumsi alkohol. Sebagai faktor gaya hidup, konsumsi alkohol dihipotesiskan mempengaruhi hasil kesehatan dan akibatnya harapan hidup. Kemudian yang kedua yaitu variabel ini menunjukkan apakah suatu negara maju atau berkembang yang memberikan konteks untuk kondisi ekonomi yang mempengaruhi kesehatan publik dan harapan hidup. Kemudian yang ketiga, tahun. Tahun disertakan untuk menangkap tren dari waktu ke waktu dan membantu kita memahami bagaimana harapan hidup berubah dalam kaitannya dengan faktor-faktor lain selama bertahun-tahun. Baik, materi selanjutnya akan dibawakan oleh saya, yaitu adalah result. Nah, bisa dilihat dari chart di bawah, yang dimana titik merah merupakan data dari negara berkembang, sementara data berwarna oranye merupakan data dari negara maju. Nah, bisa kita lihat di konsumsi alkohol di 0% itu memiliki harapan hidup yang lumayan tinggi, yaitu sekitar 80 sampai 90 tahun. Nah, untuk di negara berkembang. Nah, kemudian semakin tinggi konsumsi alkoholnya, kita lihat semakin banyak yang menurun dan juga ada beberapa data yang masih tinggi, yaitu di sekitaran 70 sampai 80 tahun harapan hidup. Nah, kemudian sementara di negara maju itu dengan konsumsi alkohol yang tinggi tapi memiliki juga harapan hidup yang tinggi.
Nah, hubungan antara konsumsi alkohol dan harapan hidup mungkin tampak rumit, sementara konsumsi alkohol yang lebih tinggi sering dikaitkan dengan negara-negara maju yang memiliki harapan hidup tinggi. Konsumsi alkohol yang rendah tidak selalu berkorelasi langsung dengan harapan hidup yang lebih rendah. Nah, sebaliknya, hal ini menunjukkan bahwa harapan hidup dipengaruhi oleh banyak faktor. Nah, dengan kondisi sosial ekonomi memainkan peran penting dalam menentukan hasil kesehatan. Baik, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Mas Jidan dan Mbak Yunsi yang telah menyampaikan materinya. Mungkin hanya itu beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Sebelumnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau penyampaian materinya. Untuk presentasinya saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.